Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Kita sudah sampai di bab 5, beropini melalui teks artikel, dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Bab 5, beropini melalui teks artikel, berisi pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Bagian dari bab 5 yaitu A. Mengevaluasi informasi dalam artikel, B. Menyusun opini dalam artikel, C. Menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah, D. Mengonstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Ada yang tahu pengertian dan ciri-ciri artikel atau jenis-jenis artikel? Ya, kita bahas satu persatu. Pengertian dan ciri-ciri artikel. Artikel adalah karangan faktual yang ditulis secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Ciri-ciri artikel: 1. Tidak memuat riset asli penulis. 2. Memakai sudut pandang netral. 3. Dapat diverifikasi. Dalam sebuah artikel terdapat isi pokok, masalah, fakta, dan opini. Semua bagian-bagian tersebut saling berkesinambungan, bergantung pada materi yang akan disajikan dalam artikel tersebut. Anda harus membaca dengan teliti setiap bagian dari artikel sehingga dapat menemukan isi pokok, masalah, fakta, dan opini dari sebuah artikel. Jenis-jenis artikel. Berdasarkan isinya ada artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, artikel analisis ahli, dan artikel religi. Berdasarkan sudut pandang penulis, artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, dan artikel preskriptif. A. Mengevaluasi informasi dalam artikel. Berisi menemukan informasi dalam artikel, membedakan informasi antara fakta dan opini. Menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel bisa berisi opini dan fakta. Opini, kalimat yang mengandung opini adalah hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Fakta, kalimat yang mengandung fakta, aroma yang pertama dikenal sebagai petrissol dan yang lain disebut ozon. Membedakan informasi antara opini dan fakta. Opini dan fakta. 1. Kalau opini berupa pendapat, sedangkan fakta benar-benar terjadi dan nyata. 2. Dalam opini tidak terdapat bukti yang jelas, sedangkan fakta teruji kebenarannya. Dalam opini bersifat subjektif, sedangkan fakta bersifat objektif. Opini belum teruji kebenarannya, sedangkan fakta bukti terpublikasi secara luas. Opini peristiwa yang belum terjadi, sedangkan fakta keterangan waktu dan tempat jelas. Menyusun opini dalam bentuk artikel. Mengungkapkan opini, pendekatan penyusunan artikel. Aspek penting dalam menyusun opini. Dalam argumentasi harus didukung data aktual, berisi analisis, subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Bahasa yang digunakan harus ilmiah populer, sesuai sasaran pembacanya. Kalimat tidak terlalu panjang, mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, tidak bertele-tele. Langkah-langkah menulis artikel.
1. Tentukan topik tulisan dari permasalahan di sekitar Anda. 2. Buatlah sebuah riset sederhana tentang topik yang Anda pilih. 3. Tulislah opini Anda tentang permasalahan yang diangkat. Kemudian, carilah fakta pendukung opini Anda. 4. Jabarkanlah permasalahan yang dibahas dengan menguraikan latar belakang permasalahan. Pembahasan masalah yang disertai fakta, saran, atau ide pemecahan permasalahan dan simpulan dapat berupa imbauan atau ajakan. C. Menganalisis kebahasan artikel atau buku ilmiah, yaitu adverbia yang pertama, kedua konjungsi, ketiga kata kerja material, relasional, dan mental, keempat kosakata serapan asing dan istilah. Adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, waktu, sering, kadang-kadang, jarang, dapat, harus, biasa. Konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Selain itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat, sejak, sebelumnya. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan, supaya, agar. Kata kerja material, relasional, dan mental. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, seperti mengunyah, membaca, menulis, mencuci. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan, tindakan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh objek terhadap objeknya, seperti memiliki, menduduki, merupakan, mendapat. Kata kerja mental adalah kata kerja yang digunakan untuk mengajukan klaim. Kata kerja persepsi seperti melihat, merasa. Kata kerja afeksi seperti suka, khawatir. Kata kerja kognisi berpikir, mengerti. Kosakata serapan asing dan istilah. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Istilah umum untuk mempermudah pemahaman pembaca. Aktual mengandung peristiwa mutakhir atau up to date. Fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu objek maupun objek. Subjek maupun objek. D. Mengonstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Menganalisis opini, fakta, dan penggunaan bahasa dalam artikel. Menyusun artikel berdasarkan analisis yang dikerjakan. Langkah-langkah menyusun artikel. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan tujuan penulisan. 3. Menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. 4. Menentukan opini-opini berdasarkan fakta. 5. Menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. 6. Membuat kalimat simpulan berdasarkan opini.
Kerangka artikel. 1. Pendapat atau opini. 2. Argumen. 3. Fakta. 4. Solusi. 5. Simpulan. Dan 6 adalah tujuan. Penyajian artikel. 1. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Ketiga, menggunakan kata yang tidak pasti, seperti kata mungkin, rasanya, seperti itu. Keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, seperti sebaiknya, saran, pendapat. Ya. Sampai sini dulu materi tentang artikel. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.